ku nyanyikan haleluya. Sungguh besar kekuatanmu. Shalom, saudara yang kasih Tuhan. Senang berjumpa kembali dengan saudara hari ini. Kita akan masuk lagi di dalam renungan singkat kita hari ini. Kita belajar hari ini tentang bagaimana kita bisa sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Aku percaya pada Tuhan. Saya akan bacakan sebelumnya ayat buat saudara semua. Mazmur 56 ayat 1-5. Untuk pemimpin biduan menurut lagu, merpati di pohon-pohon tarbatin yang jauh. Miktam dari Daud, ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan menghimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang merangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara, kisah ini sesungguhnya menjelaskan ketika Daud diserang dan dikepung oleh musuh-musuhnya. Sesungguhnya di saat itu Daud sedang takut. Saudara, saya mau katakan, mungkin hari-hari ini saudara juga sedang alami ketakutan. Kita akan melihat bahwa kita percaya sama Tuhan yang sanggup mengatasi segala ketakutan kita. Lihat di ayat keempat, Daud katakan, waktu aku takut, aku percaya padamu. Waktu aku takut, aku percaya sama Tuhan. Waktu saya takut, aku percaya sama Tuhan. Jadi di saat Daud di dalam ketakutan, sama persis mungkin seperti kita hadapi hari-hari ini. Waktu aku takut, aku percaya sama Tuhan. Saudara, sesungguhnya kita sedang diingatkan hari-hari ini. Apakah kita mau percaya sama Tuhan atau sama keadaan yang sedang kita lihat? Bahkan di ayat berikutnya, Daud sampaikan kepada kita, ada kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Bahkan ketika Daud alami situasi yang sulit, Daud ditangkap oleh orang-orang Filistin, tapi Daud percaya. Dan yang luar biasa lagi adalah Daud tidak takut untuk mati. Mari kita katakan sama-sama firman Tuhan ini. Saya mau ajak kita sama-sama mengatakan firman ini. Waktu saya takut, saya ini percaya padamu. Waktu saya takut, saya ini percaya padamu. Saudara, di saat seperti ini, sekali lagi kita bisa saja takut. Namun kita harus tetap percaya sama Tuhan. Respon berikutnya dari Daud adalah ketika Daud sudah tidak berdaya lagi dikatakan sama sekali. Bahkan Daud sudah terjepit. Namun Daud tetap percaya sama pertolongan Tuhan. Satu ayat terakhir saya akan bacakan buat saudara. 1 Samuel 30 ayat 4. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Saudara, pernahkah saudara alami situasi seperti ini? Saudara sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa. Bahkan untuk menangis pun sepertinya kita sudah tidak kuat. Air mata sepertinya sudah gak ada lagi. Di saat situasi yang sudah tidak menentu itu, kita belajar dari Daud. Daud justru meneguhkan hatinya sendiri dan dia kuatkan kepercayaannya hanya sama Tuhan. Teguhkan hatimu dan kuatkan kepercayaanmu hanya sama Tuhan. Situasi hari-hari ini yang kita hadapi sepertinya tidak menentu mungkin.
Tapi teguhkan hatimu, kuatkan hatimu, kuatkan kepercayaanmu hanya sama Tuhan. Dalam situasi itu, Daud ambil keputusan untuk percaya penuh sama Tuhan. Daud datang sama Tuhan, dan Daud bertanya, apa yang akan Tuhan lakukan? Hari-hari ini kita kerjakan perkara yang seperti Daud kerjakan. Daud gak mau bergerak karena hanya melihat situasi yang terjadi. Namun Daud mau bergerak ketika dia sudah dengar apa yang Tuhan katakan. Saudara, ambil keputusan. Ambil keputusanmu hari ini untuk percaya penuh sama Tuhan. Datang saja sama Tuhan. Bertanyalah sama Tuhan. Sesungguhnya apa yang akan Tuhan kerjakan? Apa yang Tuhan akan lakukan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, buat anak-anak kita, buat orang-orang di sekitar kita, bahkan buat gereja kita. Apa yang sedang Tuhan ingin lakukan? Ada sebuah pujian katakan, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetap Allahku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus besertaku. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari datang sama Tuhan. Hari-hari ini fokus saja sama setiap berita firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itulah yang memberi kita kekuatan. Saya bukan larang kita untuk dengar berita yang ada, yang datang di dalam setiap kehidupan kita. Kita bisa dengar, kita bisa baca berita itu. Tapi kalau berita itu membuat kita menjadi takut, jauh lebih baik kita dengar berita firman Tuhan. Kita dengar janji Tuhan. Datang dan berdoa saja sama Tuhan. Saya ingin menyanyikan satu pujian buat kita semua. Aku percaya janjimu, ya dan amin. Percaya janjimu, ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janjimu, ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Saudara, tetap percaya, tetap bersyukur, tetap berdoa. Tuhan Yesus pasti menolong.